Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis, insya Allah. Kepada subscriber, kepada penonton, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan, ditancapkan kebahagiaan di dalam hatinya, dan tidak pernah dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Karena itu kekayaan yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa beribadah dan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti biasa saya akan berikan sedikit informasi-informasi yang sangat panas-panas menarik, yaitu tentang Tio Ardianto berhubungan dengan PDIP, terus tentang P21-nya Roy Suryo semakin boncos, semakin jauh, dan semakin hilang entah kemana. Para termul mulai gigit jari. Semoga musnah termul-termul. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, seperti biasa kita lanjutkan tadi. Yang pertama yaitu Tio Ardianto, mantan BEM UGM. Ya, saya sedikit kurang bisa merasakan kekritisan Tio itu kepada UGM-nya itu sendiri, karena kampusnya itu kan tersandung kasus ijazahnya mantan presiden ke-7 itu. Kenapa Tio di situ semenjak masih menjadi ketua BEM tidak menyuarakan itu? Nah, itu kekesalan saya kepada Tio. Yang lainnya saya setuju dengan Tio. Kita dukung Tio, kita dukung mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang merugikan negara maupun masyarakat. Seperti itu. Kepada mahasiswa UGM lainnya, saya juga silahkan Anda mengkritik, tapi bereskan dulu di dapur Anda sendiri, gitu, baru keluar. Kenapa seperti itu? Supaya clear Anda itu benar-benar mencintai negeri ini, bukan mencintai ketidakbenaran di negeri ini. Seperti itu. Oke, mari kita bahas dan kupas tuntas setajam-tajamnya. Ngapusi deh, ngapusi. Enggak, kita perlahan-lahan saja ya. Saya sesuai kemampuan dan pemikiran saya saja. Tadi berseliweran berita-berita tentang Tio Ardianto disangkut pautkannya dengan PDIP, karena di situ PDIP katanya ada anggota PDIP atau siapapun itu yang berkesinambungan kepada PDIP lah, seperti itu, kepada Andika Pratama itu kalau tidak salah, tentang mobil Tio yang dipakai itu. Padahal hubungannya itu sangat jauh sekali. Tidak mungkin saya tidak percaya. Sekalipun saya tidak senang kepada PDIP, saya tidak percaya kelakuan PDIP berkhianat kepada Prabowo. Saya tidak percaya, dan akan saya lawan. Walaupun bolak-balik akan saya lawan. Akan saya lawan. Bolak-balik, bolak-balik. Jadinya kebalik. Kita lanjut saja ya. Di sini tadi sampai mana ya? Gara-gara bolak-balik jadi pusing. Oh, sampai Pak Andika ya. Itu seperti itu. Ternyata itu menurut para pakar ya, kemungkinannya PDIP menunggangi dia itu sangat tipis sekali, dan bahkan tidak ada sama sekali gitu. Dan menurut keyakinan saya juga PDIP tidak mungkin berkhianat kepada Prabowo ya. Tetapi ini catatannya. Siapa yang mengkhianati PDIP? Coba catat. Siapa yang mengkhianati PDIP? Itu harus dicatat buat masyarakat wawasan luas ya. Seperti itu. Jadi orang yang berkhianat kemungkinan sakit hati karena telah dipecat seperti itu. Sakit hati. Akan saya balas, akan saya lawan. Nah, seperti itu ya. Istri saya terganggu, jadi pelan-pelan saja. Oke, kita lanjutkan. Ini hanya analisa kecil-kecilan ya.
Jadi kalau PDIP menunggangi para mahasiswa tidak mungkin, PDIP tidak mungkin mengkhianati Prabowo. Kalau semisal Prabowo itu jatuh, siapa yang akan naik? Nah, seperti itu ya. Kecil-kecilan saja ya. Tidak mungkin PDIP itu berkhianat kepada Prabowo. Tetapi yang mengkhianati Prabowo, yang mengkhianati PDIP kemungkinannya dekat, menurut kelakuan pemikiran saya. Oke, seperti itu ya. Terus yang kedua itu setelah Tio dengan PDIP, terus kita lanjut itu beritanya tadi apa itu? Lupa lagi saya, tidak dicatat apa ya. Tentang apa lagi ya, lupa lagi saya itu mau ngomong apa ini. PDIP tentang apa tuh, kebanyakan berita kebanyakan berita ya, pokoknya seperti itu. Kita cari kata-kata dulu apa ya, kita cari informasi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah sih, apa tadi yang mau dibicarakan lupa lagi. Beritanya tentang, oh ini sekarang ada Garda Prabowo, ada Gerindra katanya. Ngapain ini ya? Kalau dulu kan ada Terbol membela Pak Jokowi, Terbol, walaupun sekarang masih ada ya. Terbol itu. Sekarang Prabowo ikut-ikutan Garda Gerindra katanya. Ngapain? Prabowo itu sudah jadi presiden, tidak butuh lagi pendukung itu. Atau kalian mau menjadi apalah, terserah. Pokoknya Pak Prabowo sudah tidak membutuhkan itu, sudah semuanya kekuatan ada di tangannya Prabowo sekarang. Kita doakan saja semoga Prabowo tugasnya selesai, walaupun masih banyak masalah, masih saya akan kritisi. Pokoknya Pak Prabowo terus aja jalan, biarkan. Kita kritisi terus. Ya seperti itu. Semoga Prabowo yang asli itu kembali seperti sebelum jadi presiden. Pokoknya saya akan kejar walaupun sampai Antartika, koruptor. Dan sekarang alhamdulillah di antara Pak Prabowo sudah dijebloskan ke dalam penjara. Itu Dadan Hindayana sama siapa, Ison Jaya, terus siapa lagi, banyak ada, sudah kebuka. Ya, berita informasi selanjutnya yang lainnya yaitu adalah tentang kemerosotan KPK dalam pemberantasan korupsi. Sekarang yang lagi naik adalah kejaksaan lagi di atas, KPK lagi jauh. Makanya kita doakan semoga yang mempunyai kebijakan-kebijakan ini benar-benar bijaksana, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi polisi ya, polisi ya, kepengennya itu diganti siapa Kapolrinya, Listio Sigit itu, bukan Tito Karnavian, Listio Sigit. Kepengen masyarakat itu diganti, termasuk saya kepengen, karena kasusnya sudah banyak sekali, maksudnya kasus-kasus yang dipegang selama Kapolri Listio Sigit itu banyak sekali. Diantaranya apa saja, kita sebutkan satu-satu supaya kita tidak lupa. Satu, KM50, itu KM50 yang penembakan Laskar itu. Yang kedua, Kanjuruhan, itu ratusan yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan di Indonesia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sudah. Terus yang ketiga apa ya? Oh, Agustus itu yang pedagang yang ojol di Kelindes ini, bukan Kelindes ya, bahasanya apa ya, silakanlah, saya agak tega, yang sama mobil itu sampai meninggal satu. Terus apa lagi, Sambo, peristiwa Sambo itu kan sudah banyak kan, makanya ada istilah reformasi polisi.
ngapain reformasi, udah ganti aja Kapolrinya, titik. Kepada Pak Mahfud dan Pak Jimli, tolong ganti Kapolrinya, titik. Udah. Insya Allah, apalagi suruh para ulama untuk menentukannya, itu adalah top Marco top, Jos Marco Jos. Apalagi sekarang, nah ini perbedaan antara Prabowo sama pemerintahan sebelumnya ya, yaitu apa? Kalau Prabowo alhamdulillah umat Islam tidak diganggu, tidak diadu domba, alhamdulillah ya, itu nomor satu. Prabowo harus kita pertahankan, alhamdulillah itu sampai situ kita pertahankan, walaupun yang lainnya kita kritiki tetap, tapi alhamdulillah untuk umat Islam tidak dipecah belah. Prabowo itu tidak ada yang dibubarin ormas, beda dengan era sebelumnya, dibubarkan. Padahal itu bukan koruptor, bukan kok dibubarkan. Termasuk di situ ada siapalah, kayaknya Pak Mahfud juga ada di situ kalau nggak salah ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Bukan saya menghina menghina-hina rejim yang sekarang, bukan menghina-hina rejim yang di masa lalu. Saya menghina itu kedunguan berpikir dan kerusakan yang terjadi di negeri ini, itu akan saya hinakan, sebelum dan sesudahnya mari kita bertobat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rejim Prabowo ini selesai sampai tugasnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari macam-macam orang-orang yang dengki apabila ia dengki ya. Beda orang dengki sama yang kritik, beda sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Cadas bukan cadas, apa ya, sedos.